Haleluya, shalom. Belum semangat, shalom. Puji nama Tuhan. Yang bersuka cita boleh lambaikan tangannya bersama-sama. Berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Mari bersama malam hari ini Bapak Ibu Saudara. Kita mau buka hati. Kita mau hampiri tahta Tuhan. Kita mau naikkan ucapan syukur kita. Bersama-sama naikkan pujian buat Tuhan. Kita percaya bahwa ada kuasa yang besar dalam pujian penyembahan. Biarlah kiranya malam hari ini hadirat Tuhan sendiri yang memenuhi setiap kita. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Mari bersama-sama kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapak bersyukur, terima kasih buat malam hari ini Tuhan. Kau boleh kumpulkan setiap kami dengan setiap apa yang kami miliki. Setiap keberadaan kami Tuhan. Kami boleh datang di tempat ini Tuhan. Dengan segala kerendahan hati kami mau duduk diam di dalam hadirat-Mu Tuhan. Menikmati Engkau malam hari ini. Menaikkan ucapan syukur kami Tuhan. Mari biarlah kiranya Engkau yang bertahta, Engkau yang beracara, Engkau yang berdaulat di tempat ini Tuhan. Terpujilah nama-Mu sepanjang ibadah kami. Engkau sendiri yang hadir. Memulihkan setiap keadaan kami Tuhan. Memulihkan hati kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu di dalam satu nama Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Yang siap memuji nama Tuhan sama-sama sepakat kita mau katakan amin. Haleluya. Dia sungguh baik. Katakan bersama. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Amin. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami mau memuji, mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Boleh berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan Yesus kita yang baik. Katakan sekali lagi, Yesus, Kau sungguh baik. Amin. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu.
bersama-sama. Angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan dan angkat pujian ini bagi Dia. Katakan, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, Kau yang layak. Amin. Sekali lagi dengan lebih sungguh-sungguh katakan, ku mau memujimu Tuhan. Amin. Ku mau menyembahmu, yes Jesus. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari puji Dia dengan segala kekuatan kita dan katakan, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala pujian, kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Mari sembah Dia. Kiralah paralah karalah masyarakat, terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Kiralah paralah karalah masyarakat, kami sanjung Engkau Tuhan, kami tinggikan Engkau, biar nama-Mu yang dimuliakan. Kiralah paralah masyarakat, sembah Dia, nikmati hadiratnya. Terpujilah Engkau Tuhan. Kiralah karalah masyarakat, haleluya. Kami tinggikan Engkau Tuhan, haleluya. Shikiralah paralah takaralah mo, haleluya. Shikiralah paralah karalah mayaralah paralah. Sungguh Kau baik Tuhan, Kau manis Tuhan. Kiralah mayaralah taseh, kami sembah Engkau. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Kau hadir di tengah kami Bapa, di atas pujian kami. Shikiralah karalah mayaralah takaralah mas. I worship You Lord. Kiralah takaralah mayaralah tas. Shikiralah baralah baralah baralah. Shika baba 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 baba. Dia hadir di tengah-tengah setiap kita.
Mari jamah setiap kami Tuhan. Biar malam hari ini kami menikmati hanya Engkau Yesus. Di tempat ini, di dalam pujian penyembahan kami. Hanya Engkau yang kami tinggikan Tuhan. Dimuliakan, amin. Ditinggikan, Yesus Tuhan, Engkau Rajaku yang bertata, Engkau yang berkuasa, yang berkuasa, amin. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Sekali lagi bersama-sama sambil kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Angkat tangan kita ditinggikan. Muliakan, biar Dia yang ditinggikan. Ditinggikan, Dia Yesus, Yesus Tuhan. Kaulah Raja kami, Kau Rajaku yang bertata, yang
sorak-sorai kemuliaan lebih dahsyat lagi buat Tuhan kita. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami percaya malam hari ini Engkau ada di tengah-tengah setiap kami di tempat ini Tuhan. Biarlah kiranya sukacita-Mu mengalir lebih dahsyat lagi buat setiap kami. Dan setiap keadaan yang lemah boleh dikuatkan Tuhan. Dan yang sakit boleh disembuhkan pada malam hari ini. Karena ada kuasa yang besar dalam pujian dan penyembahan kami. Yang percaya dan siap bernyanyi lebih dahsyat lagi buat Tuhan kita. Sama-sama kita mau katakan amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita kembali. Bersukacita katakan na 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 na. Haleluya, haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra. Bersama haleluya, haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas, oh, amin. Tanganku angkat padamu, mensyukuri rahmat-Nya Kau beri. Bersukacita bertepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Oh. Sekali lagi boleh bersama-sama angkat kedua tangan kita, come on. Tanganku akan padamu, hey, mensyukuri. Melompat yang paling tinggi buat Tuhan, come on. Bersyukurlah, bersyukur.
bersuka cita boleh tangannya lambaikan yang paling tinggi buat Tuhan. Kasih tos dulu kanan kiri depan belakang Bapak Ibu Saudara. Bilang Tuhan Yesus kita baik, Tuhan Yesus kita luar biasa. Oh, Dia layak mendapat pujian yang terbaik. Come on. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir. Mana jempolnya buat Tuhan, Tuhan Yesus. Kesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru buat setiap kita. Hari berganti hari, oh, tak pernah berakhir. Sekali lagi boleh angkat tangannya tinggi-tinggi buat Tuhan. Amin. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Sekali lagi bersama Tuhan Yesus baik. Haleluya. Oh, oh, oh. Bapak Ibu sendiri yang bilang yuk, sama-sama angkat jempolnya tinggi buat Tuhan. Amin. Yesus baik bagiku, Yesus. Amin. Sekali lagi ya, bilang sama kanan kirinya teman. Yesus baik, Yesus. Hey. Dia sungguh baik, sama Tuhan Yesus baik. Amin. Oh, oh, oh. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Oh, haleluya. Sekali lagi ya bersama-sama, lebih dahsyat lagi katakan Tuhan Yesus. Come on. Amin. Saya percaya bisa lebih keras daripada ini Bapak Ibu Saudara. Come on, sing. Oh, oh, oh. Sekali lagi katakan Dia sungguh baik selamanya. Tuhan Yesus baik, oh, oh, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik untuk selamanya, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Yang percaya sama-sama berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan kita kembali. Dengan semangat katakan Tuhan Yesus baik. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Amin. Sebelum duduk Bapak Ibu Saudara, kalau biasanya 5 orang sekarang cari 10 orang. Bilang sama mereka Tuhan Yesus kita luar biasa. Amin. Haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Luar biasa. Puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau mendengarkan sebuah kesaksian. Saya boleh persilahkan.
Tes. Ya, shalom. Ya, perkenalkan nama saya Samuel. Saya adik dari Ko Daniel. Ya. Jadi hari ini saya diundang untuk memberikan kesaksian karena katanya Ko Daniel dia sudah janji kalau saya sembuh saya disuruh saksi. Jadi ya, saya harus nepati janji ini. Ya, saya bersaksi mengenai kejadian saya di tanggal 20 April. Ya, 21 April atau 20 April, saya agak lupa itu. H-1 sebelum hari raya. Ya, mungkin saudara, bapak-bapak, ibu-ibu kalau lihat saya mungkin sesuatu yang normal. Tapi saya pakai masker karena sungkan. Karena saya ini sebenarnya kalau fisik belum kembali pulih, ya. Jadi ya ini bibir saya ini masih lumayan hari ini. Kalau waktu saya keluar dari rumah sakit, bibir saya enggak ada. Jadi kayak manusia alien. Kalau orang lihat itu jadi kalau saya jalan-jalan ke mall ya, orang-orang liatin saya. Ini mungkin manusia kok enggak ada bibirnya, kelihatan sama semua modelnya. Ya, kejadian saya waktu tanggal 20 April saya terkena ledakan LPG. Ya sebenarnya bakar. Ya, saya bisa diomong ledakan atau kebakaran, saya enggak sadar. Karena waktu itu cuma api ada di depan saya. Hitungan detik pas saya lagi main ke rumah temen, atapnya ambrol. Saya cuma tahu bahwa kondisi itu tiba-tiba hitungan detik api nyambar di muka saya, ya di badan sama muka, karena kita ada berapa orang ya, 3 orang 4 orang itu yang kena. Nah, setelah itu saya keluar yang saya pegang pertama alis sama rambut. Kok hilang ya, kok habis, saya juga bingung ini, kok habis saya pegang. Terus kulit saya agak melepuh, kulit kaki agak melepuh, ada kulit-kulitnya kan masih ini ya, masih ya bisa saya tarik kulitnya. Jadi saya ambil kulit kaki saya buangin kulitnya, saya cabutin. Saya karena merasa gak sakit, tidak merasakan sakit, jadi saya tarik itu kulit-kulitnya. Sambil dibawa ada datang ambulan. Setelah itu saya dibawa ke dokter Stomo. Waktu itu saya sempat sampaikan ke yang perawatnya yang di ambulan, "Sus, kenapa saya tidak dibawa yang deket aja? Karena di daerah Manukan kan ada rumah sakit." Dia ngomong, "Jangan, saya bawa langsung aja Pak ke dokter Stomo karena di situ paling bagus." Ya namanya saya ya sudahlah, kita pasrah ngikutin. Ya kita ngikutin. Waktu sampai di dokter Stomo, saya suruh turunkan teman-teman saya dulu. Turunkan, saya tidak apa-apa, saya nanti aja, belakangan aja itu. Setelah saya belakangan, saya juga ditangani. Ya, cuma di dalam kondisi itu saya tidak ya tidak sadar ya seberapa. Cuma saya waktu itu jam 12 malam saya langsung dioperasi. Waktu itu Ko Daniel langsung barengi saya, ya barengi naik lift, dibantu doa. Saya sama ada Ko Daniel, ada istri saya masuk ke ruang operasi. Setelah ruang operasi saya tidak sadar sampai besoknya, ya. Nah, karena itu mau hari raya, semua perawat kan juga mau libur, ya. Meskipun ada yang berjaga, cuma kan dia pindahkan, sudah Pak, nanti setelah Bapak dari sini, Bapak kita pindahkan ke ruang burn, ruang khusus luka bakar. Jadi dokter Stomo itu punya gedung sendiri, luar biasanya di situ dokter Stomo. Saya dipindah ke sana, ya. Saya bawa foto cuma saya gak bisa tampilkan nanti, ya. Saya waktu itu dibebet semua, muka saya, bibir saya lebar-lebar semua sudah itu. Jadi saya waktu itu saya berpikir, waduh ini gimana kondisi saya, bagaimana nanti hasilnya kalau sudah, ya kalau bisa sembuh pun seperti apa. Itu yang kita khawatirkan kalau kejadian-kejadian seperti itu. Iya kalau bisa pulih, kalau enggak seperti apa.
Pikiran saya, ya sudahlah, yang penting kita jalani. Hari pertama masuk ke ruang gedung luka bakar, saya ini tidak punya BPJS, ceritanya gitu. Saya tidak punya asuransi, saya tidak punya BPJS. Waktu itu hari libur, istri saya ditanyai oleh suster, ada BPJS? Tidak ada, kita tidak punya BPJS, belum pernah ngurus. Itu, oh ya segera diurus, tapi sebelum pakai BPJS, Bapak harus pakai biaya sendiri. Oh iya, ya sudah, mau diapakan, wong sudah kadung masuk, kan tidak mungkin kita ngomong enggak dan keluar, kan tidak mungkin. Ya, akhirnya kita jalani. Nah, pada hari-hari itu ya memang penanganan dan dari suster, dokter luar biasa. Apalagi di sana tidak ada hiburan TV, tidak ada handphone, tidak boleh bawa. Jadi stresnya, wah benar-benar stres di situ. Kan orang luka bakar ini kan tidak boleh stres sebenarnya, karena takut ada terjadi sesuatu. Itu. Nah, kita stres itu karena tidak bawa handphone, tidak ada TV, tidak ada hiburan. Yang ada radio. Waktu itu dibawakan sama istri saya radio MP3, dibawakan radionya, signalnya juga jelek. Jadi nyambungnya ya antara kresek-kresek, pindah-pindah, gonta-ganti channel. Dapat siaran radio pun ya, kalau yang rohani pagi khotbahnya ini, siang ya itu juga, sore juga itu, malam juga itu. Jadi saya ini sampai menghafalkan khotbahnya. Bentar lagi dia mau ngomong ini nih pendetanya. Sampai hafal saya. Karena tiap hari saya ya. Setelah itu saya ini waktu itu tanggal 27 waktunya masuk semua. Para kepala ruangan itu datang, dia memperkenalkan diri, dia cuma tanya, "Pak punya BPJS?" "Belum, Bu." "Bapak segera urus." Itu. "Iya, Bu." Saya cuma iya aja. Setelah itu istri saya urus, puji Tuhan keluar nomor, langsung distorkan. Udah, pikiran saya ngomong, BPJS itu kalau tidak salah setelah kita daftar itu baru aktifnya H+14. Kalau tidak salah seperti itu. Berarti kan tanggal 10 baru saya ini baru bisa menggunakan BPJS. Pikiran saya seperti itu. Saya ngomong, waduh, Dok, saya ngomong sama para perawat, saya tanggal 10 mau keluar. Yang dilakukan mereka apa? Tertawa semua. "Mak, kejadianmu kayak gini nih ya, minimal 3 bulan. 3 bulan kamu harus ada di sini." Itu. Kalau tanggal 10 ya namanya orang nganu ya enggak apa-apa Pak, wong ya dilakoni lah Pak. Dia ibaratnya kayak ya gak mungkin lah Pak. Gak mustahil kamu tanggal 10 itu mustahil. Gitu. "Oh iya Pak." Nah, tiap hari kita itu kan disodori namanya telur. Hari pertama saya masih semangat makan telur. "Pak, makan telur sebanyak-banyaknya biar cepat sembuh." Ada 4 telur ya saya makan semua. Hari kedua ya belendek kalau telur terus. Kan enggak enak lama-lama. Saya hari kedua sudah tidak berani nyentuh telur, sudah melendek rasanya. Lihat telur itu, waduh sudah muntah rasanya. Ya, akhirnya saya jalani, saya operasi. Operasi kayak dibersihkan ya, karena di ruang operasi dinamakan operasi, dibersihkan, setelah itu dibebet lagi. Nah, saya ini orangnya agak tidak bisa diem, jadi kadang bebetan ini saya lepasi. Nah, sebelum operasi pasti ada namanya tes antigen. Kalau COVID tidak boleh operasi, harus masuk ke ruang COVID dulu, baru sembuh atau baru diikutkan operasi waktu ada ruang di IGD, bukan di luka bakar. Jadi pas yang kedua, mau operasi kedua, saya dinyatakan positif COVID. Waduh Tuhan, saya ngomong, ini kondisi sudah seperti ini, saya masih bisa kena COVID. COVID-nya dari mana ini? Akhirnya saya digotong ke tempat ruang COVID. Mungkin kayak mall PTC gitu ya, mall mobil gitu ya. Itu isinya ranjang semua. Waktu itu COVID lagi naik-naiknya. Itu hampir ada 75 orang satu lantai itu. Saya puji Tuhan saya ini dapat yang depannya AC. Ya enggak tahu kebetulan ya, memang ini saya ngomong rencana Tuhan luar biasa.
Karena Tuhan sudah siapkan tempat itu untuk saya. Tanggal 4 anak saya mau ulang tahun. Jadi istri saya pasti tidak mungkin akan bisa nyambangi saya di luka bakar. Kalau di COVID tidak boleh disambangin, tidak boleh didatengin sama sekali. Nah, untungnya di COVID ini saya depannya AC. Jadi kaki saya ini ada tirai, kaki saya tinggal buka tutup tirai. Kedinginan AC-nya ya tinggal tak tutup. Sumuk tinggal tak buka. Jadi puji Tuhan saya dapat yang depannya AC. Nah, karena saya ini suka bebetan, ya. Saya buka mulai paha. Saya buka, oh enggak apa-apa, mulai kering. Ada kayak bedak-bedaknya gitu. Oh ya tak oles-oles saja. Udah paha itu. Nah kalau gitu tangan juga mungkin sudah mulai kering. Saya buka tangan. Kan agak belenyek, mohon maaf ya, agak belenyek. Waktu saya buka, kok belenyek? Waduh, kadung kapas sama bebetannya ini saya buang. Waduh, ini sudah kadung saya buang. Akhirnya yang dari kaki saya ambil, saya buat bebet karena besok mau operasi. Nah, operasi, saya kalau operasi di GD saya nunggu jadwal. Jadi nunggu kalau ada kosong baru saya masuk. Besok sudah dijadwalkan. Pagi jam 9. Ternyata saya enggak bisa operasi sampai jam 12 malam. Sampai jam 12 malam saya baru operasi lagi. Operasi lagi, selesai jam 6 saya kembali ke tempat COVID lagi, ke ruangan COVID itu. Setelah itu saya besoknya dites PCR lagi. Kalau enggak COVID, saya negatif, saya kembali ke ruang luka bakar. Ya. Puji Tuhan, akhirnya saya dinyatakan negatif, kembali lagi. Nah, saya kira kalau COVID itu kan tesnya kan setiap 5 hari. Saya kira hari Jumat itu saya sudah dites, berarti kalau saya mau ke operasi lagi kan hari Rabu. Berarti saya hitung Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu. Pas Rabu aja saya dites PCR. Gitu. Ternyata waktu saya pindah ke sana, hari Senin saya dites lagi. Waduh, saya ngomong mengerti saya. Kalau dites lagi positif lagi, saya harus kembali lagi. Iya kalau dapat tempatnya depannya AC. Kalau enggak, kan bisa bahaya. Bisa sumuk sekali gitu loh. Karena di situ itu perawat cuma datang pagi sama sore. Pagi sama sore. Jadi kalau pagi kita sudah dilayani, udah dia hilang semua. Ada yang teriak-teriak Pak, ada yang teriak-teriak ini, sudah ada yang ngurus. Itu. Jadi mau ngapa-ngapain kita bingung, ya. Luar biasa, puji Tuhan. Setelah 3 kali operasi, saya dari 46 turun ke 39% luka bakar. Wah, kok cuma turun 7%? Operasi kedua turun menjadi 15% kalau tidak salah. Wih, luar biasa ini, puji Tuhan ini. Nah, setelah itu operasi ketiga mungkin atau ketiga yaitu saya sudah Tuhan bisa enggak saya tanggal 10 itu sudah bisa keluar. Ya dalam hati ya kepinginnya keluar ya, karena di situ siapa yang kerasan sih? Kalau di rumah sakit pasti enggak enak. Apalagi yang luka bakar semakin banyak. Dari mana-mana datang mulai. Saya pertama kali ke sana masih 2 orang, saya sama teman saya. Waktu saya kembali dari ruang COVID ke sana sudah hampir penuh. Itu. Akhirnya saya waktu operasi dokternya ngomong, "Loh ini sudah oke semua." Ya sudahlah, bersihkan sedikit-sedikit. Saya kan dibius, saya enggak tahu, bangun-bangun dokternya ngomong, "Sudah, besok boleh pulang." Karena ini tinggal 1%. Wah, luar biasa. Itu. Ya, jadi Tuhan begitu menyertai saya ya. Menyertai keluarga saya, terutama yang mendoakan banyak ya. Dari Ko Daniel sampaikan, Pak Om Edi ya, Om Edi doakan saya, aduh luar biasa. Saya terima kasih sekali ya. Terakhir yang mujizat dari Tuhan apa? Saya kan masuknya BPJS tanggal 27. Pasti kebayarnya baru tanggal 10. Kebayarnya tanggal 10 loh. Nah setelah itu pikiran saya, itu tanggal 10 saya operasi, tanggal 11 suruh Pak besok keluar aja Pak, sudah pulang aja. Pikiran satu cuma biayanya bagaimana.
Karena satu kali operasi, saya dengar ya 35 juta, saya 4 kali operasi, sudah pasti waduh ini biayanya. Nah saya mau keluar, saya tanya suster, sus tolong sus dilihatkan biayanya sus, saya BPJS jalan ini mulai kapan? BPJS Bapak jalan mulai Bapak aktif bayar BPJS-nya. Bayar BPJS-nya loh baru tanggal 10. Saya bawa keluarnya tanggal 11. Berarti kan baru 1 hari. Apa yang mau dibayar oleh BPJS? Kan hampir enggak ada, pikiran saya gitu. Gini ya Pak, karena suster-suster di sana baik-baik ya, seperti ya karena sudah tinggal 3 minggu jadi kayak saudara semua. Sebentar Pak, tak lihatkan ya. Dia lihatkan, dia keluar, dia lihatkan, dia masuk lagi. Dia ngomong, Pak BPJS Bapak di cover dari Bapak masuk. Wah luar biasa. Itu ya, itulah saya ngomong luar biasa Tuhan kita itu. Tuhan tidak pernah mengecewakan kita ya. Apapun kondisi kita ya, waktu mungkin saya lagi terpuruk ya saya percaya Tuhan pasti masih menjaga, masih menaungi, masih memberikan harapan. Itu yang saya selalu setiap malam saya waktu di rumah sakit saya berdoa dan saya nyanyikan. Maksudnya saya bukan menyanyi, saya suka lagunya dari GMS, lagu tenang itu. Setiap malam saya nyanyi, saya setel MP3-nya meskipun di sana itu kan satu ruangan 8 orang. Saya tidak peduli ada agama apapun, saya tidak peduli, saya nyalakan, saya setel biar kita sama-sama rasakan, biar kita sama-sama dengarkan lagu ini. Saya sampaikan seperti itu. Jadi ketika saya mau pulang, saya juga menyapa semua nggak kenal, sebenarnya nggak kenal. Wong kita di sana cuma ya mohon maaf ini. Kita di sana itu cuma dengar suara kentutnya orang-orang. Oh ini situ yang pojok, cuma dengar itu aja. Oh itu yang anak ini itu. Ya, tapi waktu pulang saya ajak kenalan mereka satu persatu. Saya ajak kenalan kenapa itu. Jadi di situ saya mulai Tuhan sembuhkan mereka. Karena mereka juga pasti saya yakin dan percaya meskipun dia mempunyai agama sendiri, tapi saya yakin Tuhan pasti sembuhkan mereka. Ya, itu kesaksian saya. Terima kasih untuk Umedi yang sudah bantu doakan, untuk ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah bantu saya doakan. Saya berterima kasih ya. Kondisi saya sekarang pulih belum ya, tapi kaki ya kayak ginilah mungkin. Nah kayak gini-gini itu. Kalau tangan nah kayak gini. Ini masih kelihatan bagus karena saya tadi kasih pelembab. Kalau tidak saya kasih pelembab dia jadi merah. Jadi merah agak melentung-melentung gitu loh. Kayak keloid itu ya. Puji Tuhan ya, kalau ke mall ya diliatin orang dipikirnya Yakuza ya, padahal Yakusi nih. Pikirnya tatoan. Pak ini habis tatoan dihapus dah. Ya mau jawab terbakar kok rasanya malu-maluin. Gitu ya. Sekian kesaksian dari saya. Terima kasih untuk Omedi, terutama untuk persekutuan doa Oikumene ya, Elroy. Terima kasih, Tuhan memberkati. Puji nama Tuhan, thank you Kak Samuel yang sudah mau berbagi. Dan pada malam hari ini berapa banyak diberkati dengan kesaksian yang diberikan pada malam hari ini. Boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang besar. Haleluya. Mari bersama-sama Bapak Ibu Saudara kita mau siapkan hati untuk memberikan terbaik buat Tuhan. Kita mau bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur untuk semua rahmat-Mu yang Kau berikan buat setiap kami. Dalam perjalanan hidup kami, Engkau setia Tuhan. Kami bersyukur kami boleh berjalan dalam segala keadaan. Dan kami temukan Engkau selalu ada bersama dengan kami, mengiring langkah kami Tuhan.
Kami bersyukur atasnya Bapa, sehingga malam hari ini kami mau memberikan yang terbaik buat Engkau dari apa yang kami miliki. Dengan sepenuh hati kami Tuhan, biarlah kiranya Kau pakai persembahan kami Tuhan untuk menjadi berkat buat banyak orang Tuhan, sehingga nama-Mu boleh semakin ditinggikan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus Kristus yang siap memberi dengan penuh sukacita. Sama-sama kita mau katakan amin. Haleluya. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan batinku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, amin. Aku rindu hadiratmu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Mari angkat tanganmu tinggi dan katakan, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Boleh bersama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Mari tinggikan Dia. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Kaulah yang disembah. Bapa yang di surga, kami bersyukur kami diberi kesempatan berkumpul bersatu memuji dan menyembah Engkau pada sore hari ini di sini. Sekarang tiba waktunya kami akan mendengarkan firman dari Engkau. Bicaralah kepada setiap kami secara pribadi, dan biarlah firman yang diberitakan ini yang menjadi panduan kami menjalankan hidup kami bersama dengan Engkau Tuhan. Biarlah firman yang diberitakan ini bisa menguatkan kita, mengajak, mengkoreksi, bahkan memperbaiki sikap dan tingkah kita dalam proses kita menjalankan kehidupan ini. Di dalam Tuhan Yesus kami naikkan doa ini. Amin. Shalom. Selamat malam. Terima kasih Pak Edi untuk kesempatannya. Saya tadi dengar lagu itu, kita melihat Tuhan itu, kita sebut Tuhan itu layak dipuji, layak disembah. Menurut Anda, kalau Tuhan melihat kita, kira-kira Tuhan mengatakan kita manusia layak diapakan?
Kalau kita melihat Tuhan, kita mengatakan Tuhan itu layak dipuji, layak disembah. Pernahkah Anda berpikir bagaimana kalau Tuhan melihat kita? Tuhan akan anggap kita apa? Bisa buka ayatnya. Ayub pasal 7 ayat 17 dan 18. Saya tidak akan bagi ini karena saya hanya teringat kadang-kadang lagu itu. Ayub pasal 7 ayat 17 dan 18. Ini Tuhan melihat manusia. Apakah gerangan manusia sehingga dia kau anggap agung dan kau perhatikan. Lihat, kita melihat Tuhan sebagai objek yang layak disembah, layak dipuji. Tuhan melihat kita sebagai manusia yang agung, yang layak diperhatikan. Ayat 18. Dan kau datangi setiap pagi dan kau uji setiap saat. Tuhan melihat kita ini sebagai orang-orang yang layak dianggap agung, layak diperhatikan, dan layak didatangi setiap pagi. Dan juga yang terakhir itu, yang diuji setiap pagi. Persoalannya kita ini tidak sadar Tuhan datang kepada kita, menguji kita, dan kita gagal ujian. Ini hanya tambahan aja. Saya sebenarnya hari ini ingin membagikan dari Kisah Para Rasul pasal 2. Kisah Para Rasul pasal 2 secara umumnya para jemaat sudah tahu tentang Kisah Para Rasul pasal 2. Yang menceritakan tentang pencurahan Roh Kudus. Tetapi ada banyak hal menurut saya dari apa yang saya belajar itu bahasa Indonesianya apa ya? Salah kaprah. Yang sudah salah tapi diteruskan. Mari kita melihat di Kisah Para Rasul pasal 2. Ya, kita akan mulai dari Kisah Para Rasul. Saya akan mungkin begini ya. Saya akan dari pasal 2 ayat 1 sampai 12. Nanti akan lanjut, nanti kita lihat. Kisah Para Rasul, saya bisa maju ya. Nggak bisa lihat. Ya, Kisah Para Rasul pasal 2. Ketika tiba hari Pentakosta, bisa keluarkan beberapa ayat langsung nggak? Nggak bisa ya, oke. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Nah, sebelum saya lanjut, malam hari ini yang berkumpul semua orang percaya? Artinya kita ini mirip-mirip Kisah Para Rasul ya, orang percaya sedang berkumpul ya. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu berkerumunlah orang banyak, mereka bingung karena mereka masing-masing mendengarkan rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri? Yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termanggu-manggu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Dari sini sudah bisa lihat biasanya secara umumnya banyak yang mengajar dari Kisah Para Rasul pasal 2
dan mengatakan apa yang terjadi di sana adalah pencurahan Roh Kudus sehingga orang-orang di sana itu berbahasa roh. Pernah mendengar seperti itu? Pernah? Tapi saya ingin mengarahkan ke ayat ke-8. Ayat 8 itu berkata, bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri. Yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Dari ayat ini saya belajar mereka tidak mendengar bahasa roh yang kita dengar secara umum. Ayat ini jelas menjelaskan mereka mendengar dalam bahasa kita sendiri. Dari apa yang saya ngerti dari sini adalah orang atau rasul di sini sedang berbicara bahasa pada waktu itu mungkin besar kemungkinan ada 3 atau 4. Bahasa Yunani, bahasa Yahudi, bahasa Aramek, mungkin juga bahasa Latin, 3 dan 4 itu. Kemungkinan besar rasul itu berbicara pakai bahasa itu, tetapi orang-orang yang hadir di sana mendengar bahasa mereka sendiri. Contoh, saya orang Malaysia, kalau saya bicara bahasa Malaysia, Anda mendengar bahasa Jawa, kalau Anda orang Jawa, Anda akan mendengar bahasa Ambon kalau Anda orang Ambon, Anda akan mendengar bahasa Batak kalau Anda orang Batak, Anda akan mendengar bahasa Papua kalau Anda orang Papua. Jadi ini jelas tidak sedang bicara tentang bahasa yang kita dengarkan sekarang ini yang seringkali terjadi. Bahasa atau kata-kata yang diulang. Ini sini jelas mengatakan bahasa yang kita bisa mengerti. Dalam bahasa Yunani ada istilah untuk ini, namanya akolalia. Artinya kalau saya bicara dalam bahasa lain, Anda bisa mengerti dalam bahasa Anda sendiri. Memang ada beberapa istilah dalam bahasa Yunani tentang bahasa ini. Ya. Jadi ini bukan bahasa roh yang umumnya kita dengarkan. Bahasa roh yang umum kita dengarkan itu adalah kata yang diulang-ulangkan. Itu juga dalam bahasa Yunani ada istilahnya. Istilahnya itu adalah ekolalia. Eko, mengema, ekolalia. Contoh ekolalia itu adalah apa ya? Tadi ada lagu na apa betul ya? Saya ini nada tuli jadi nggak bisa. Satu kata yang diulang dan berulang itu ekolalia, eko. Ya, mengema. Atau pernah dengar nggak orang sebut Tuhan, 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 Tuhan terus menerus Tuhan, 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 Tuhan? Pernah nggak? Itu adalah ekolalia. Tapi kalau Anda perhatikan orang yang coba nanti Anda cobalah ya sebut coba di rumah mungkin kalau ada pasangan atau siapapun minta bicara Tuhan itu berulang-ulang Tuhan, 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 Tuhan. Kalau berulang cukup lama-lama Anda akan mendengar hantu, 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 hantu. Coba aja. Ya. Jadi salah kaprah yang pertama itu memang di Kisah Para Rasul pasal 2 itu pencurahan Roh Kudus, tapi itu tidak bicara tentang bahasa roh. Karena rasul bicara dalam satu jenis bahasa, yang lain mendengar dari bahasa yang lain. Mungkin ada yang di sini yang sedang berkata, oh pengajaran hari ini sedang menentang bahasa roh. Tidak. Saya percaya bahasa roh. Saya berada di sinode yang cukup kuat berbahasa roh. Bahkan Paulus mengatakan ada bahasa lain. 1 Korintus pasal 13 ayat 1. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat. Saya nggak tahu bahasa malaikat itu bagaimana. Saya secara pribadi belum pernah bertemu malaikat. Tapi saya selalu menganggap istri saya malaikat bagi saya karena dia yang membawa saya ke dalam kekristenan. Tapi bahasa malaikat ini saya tidak tahu bagaimana bentuknya, bagaimana suaranya saya tidak tahu. Tapi Paulus mengatakan ada bahasa manusia dan ada bahasa malaikat. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemericing. Jadi tidak ada gunanya meskipun tahu bahasa roh, bahasa malaikat, bahasa manusia dengan hebat luar biasa. Kalau tanpa kasih sia-sia aja. Nggak ada gunanya. Kalau Anda membaca di 1 Korintus pasal 12 mungkin ayat
10, 9, 8 itu bicara tentang karunia. Dan di situ jelas ada karunia berbahasa roh. Jadi saya percaya bahasa roh. Cuman bagaimana suara bunyinya bahasa roh, saya tidak tahu. Yang jelas, yang sedang saya dengarkan secara umumnya, saya ragu itu adalah bahasa roh yang sesungguhnya. Biasanya itu hanya ikutan, kebiasaan, supaya kelihatan lebih rohani. Saya tidak tahu, mereka yang tahu. Tapi berdasarkan apa yang saya pelajari, itu berbeda. Ya. Boleh lagi yang Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 12. Mereka bertanya, apakah artinya ini? Mereka mendengar bahasa mereka sendiri, reaksinya adalah mereka bertanya, apalah arti ini? Disinilah Petrus sebagai wakil Tuhan di bumi bangkit berdiri. Ya, nanti Anda akan bisa membaca mulai dari ayat 14 sampai ke ayat 36. Petrus di sini mulai berkhotbah, menjelaskan apa yang terjadi. Petrus ini menjelaskan dari kitab Nabi Yoel, menjelaskan dari Mazmur, itu yang Petrus sampaikan. Ya, khotbahnya panjang dari ayat 14 sampai ayat 36. Saya tidak akan menjelaskan semua khotbah dari Petrus. Anda baca aja, saya bagi Anda sebagai pekerjaan rumah. Ya, nanti pulang bisa membacakan khotbahnya Petrus. Tapi intinya Petrus mengambil atau menjelaskan dari kitab Yoel sama dari Mazmur. Nah, ini yang hebat. Setelah Petrus khotbah, bisa lihat ayat ke-36. Ayat 37 lah, 37. Karena ini 36 adalah akhir ayat dari khotbah Petrus. Ini 37 adalah respon dari orang yang dengar khotbah Petrus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat saudara-saudara? Sebagai hamba Tuhan yang mengajar, yang mengkhotbahkan, yang memberitakan firman Tuhan, saya selalu berdoa dan mengharap setiap pemberitaan firman, setiap pengajaran, setiap khotbah, jemaat akan respon seperti jemaat atau orang-orang di Kisah Para Rasul pasal 2 ini. Mereka mendengar firman Tuhan, hati mereka rasa terharu, mereka bertanya, apa yang saya harus lakukan? Saya malam hari ini juga berdoa dan berharap semua pemberitaan kebenaran di atas mimbar ini akan membuat Anda bertanya kepada Tuhan, Tuhan, saya sudah mendengar kebenaran, sekarang apa yang saya harus lakukan? Apa yang saya harus perbuatkan? Sekali lagi Petrus di ayat 38 menjawab pertanyaan orang-orang yang di situ. Jawab Petrus kepada mereka, ada dua yang perlu dilakukan ketika Anda mendengar suatu kebenaran. Yang pertama, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Ketika Anda mendengar firman Tuhan, membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, menggali firman Tuhan, dan ketika firman Tuhan itu menyadarkan kita bahwa mungkin ada sikap, tingkah, kelakuan, mungkin juga karakter kita yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, langkah pertama adalah bertobat. Ada orang yang mengajar pertobatan itu sekali seumur hidup. Ketika kita datang kepada Tuhan, kita mengaku dosa kita bertobat dan satu kali itu sudah cukup. Tapi menurut saya dari apa yang saya belajar di sini, satu kali tidak cukup. 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat. Semua tulisan yang diilhamkan Allah, bicara tentang Alkitab, semua yang tertulis dalam Alkitab memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan. Kalau
ada ayat, ada firman yang menyatakan kesalahan, kita tidak mungkin tidak bertobat. Harus bertobat. Untuk perbaiki kelakuan, sekali lagi, kalau ada firman yang tidak cocok dengan kelakuan kita atau kelakuan atau sikap kita yang tidak cocok dengan firman Tuhan, maka kita yang perlu bertobat. Bukan kita mengatakan itu bukan cocok untuk saya, tidak cocok untuk saya, coret aja. Kita yang perlu bertobat. Dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Kalau kita tidak bertobat, bagaimana kita bisa dididik dalam kebenaran? Maka ketika Anda membaca, mendengar, menggali firman Tuhan, dan Anda mendapati sikap, tingkah, kelakuan, apapun seluruh kehidupan yang tidak sesuai dengan firman, maka respon kita yang pertama adalah kita bertobat dan menyesuaikan dengan firman itu. Kita tidak bisa ngomong inilah aku, saya nggak mau tahu, inilah aku, mau suka tidak suka, inilah aku. Kalau kita mau berkeras seperti itu, Tuhan pasti punya cara untuk membentuk kita. Dan cara bentuk Tuhan biasanya tidak enak. Saya bersyukur, saudara Samuel bersaksi hari ini. Bagi saya ketika mendengar saksinya, saudara Samuel ini sudah mencicipi lautan api. Tapi tidak nginep di sana. Sudah sembuh kembali sini. Kesaksian yang luar biasa. Penyertaan Tuhan yang luar biasa. Tetapi pertanyaannya, apa yang kita dapat dari pelajaran ini? Apakah itu mengubah hidup kita atau tetap seperti yang lalu? Itu yang perlu ditanyakan. Seharusnya setiap pengalaman, setiap yang kita alami itu adalah cara Tuhan untuk membentuk dan mengubah kita. Dan kita perlu belajar itu. Yang kedua, boleh kembali lagi kepada Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 38. Yang kedua, hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis. Kalau bicara dibaptis ini susah. Boleh saya bertanya, sini semua sudah baptis? Semua sudah? Siapa yang sudah baptis 5 tahun yang lalu? 5 tahun, kurang dari 5 tahun. Oh nggak ada, lebih. Siapa antara 5 sampai 10 tahun? Sudah dibaptis antara 5 sampai 10 tahun. Di bawah 10 tahun lah. Oh ada 2. Yang lain di atas 10 tahun. Sudah di atas 10 tahun. Saya bertobat di tahun 99 karena terpaksa. Ya terpaksa. Karena saya ingin menikah seorang Kristen. Syaratnya harus masuk dalam gereja. Jadi saya masuk gereja. Itu di Januari. Saya mulai benar-benar belajar firman Tuhan di April. Dan saya dibaptis pada tanggal 30 Oktober tahun 99. Karena dihitung-hitung sudah 24 tahun. Tapi hari ini, malam ini saya tidak mau bicara dibaptis. Karena kalau bicara dibaptis, pasti yang diributkan itu cara baptisnya. Saya di Malaysia, saya dibaptis bukan pecik, bukan selam. Tapi siram. Apa ya bahasa Indonesia? Guyu. Kalau saya cadel nggak bisa ngomong guyu. Jadi berdiri di depan, ambil gayung, ambil airnya, lepas itu siram ya. Ya itu. Jadi bukan pecik, bukan selam. Berapa waktu yang lalu ada kasus di Kupang yang mengatakan semua harus selam. Saya hanya ingin menegaskan, Alkitab mengajar semua orang percaya hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis. Tapi tidak benar-benar mengatakan cara baptisnya. Ada yang menjelaskan arti kata baptis itu baptiso artinya harus masuk dalam, harus ini. Itu perdebatan yang panjang. Tapi yang saya sering ajarkan adalah kalau Anda berada dalam satu gereja seperti saya berada dalam gereja di Indonesia ini adalah selam, mau tidak mau, suka tidak suka, saya harus ikuti aturan selam. Sebaliknya kalau Anda berada dalam satu gereja yang aturannya adalah pecik, ya silakan
pecik. Kalau Anda tidak mau pecik, ya pindah aja gereja, kan simple aja kan, nggak perlu berdebat tentang baptisan itu. Saya tidak mau begitu tentang menegaskan harus pecik, harus selam, harus atau cara saya disiram, atau waktu COVID hanya semprot, ya terserah, itu bebas. Yang penting semua orang percaya harus memberi dirinya dibaptis. Metodenya, caranya, ritualnya terserah kembali kepada masing-masing. Yang penting dibaptis, metodenya nggak penting. Yang saya ingin bicarakan hari ini adalah memberi dirimu. Ketika Anda mendengar kebenaran firman Tuhan, sebelum Anda memberi dirimu, pasti Anda membuat satu keputusan. Betul? Keputusan itu mengatakan, oh ini pengajarannya benar, saya mau ikuti, saya mau taati. Atau Anda berkata, saya mendengar ini salah, saya tidak mau. Jadi sebelum sampai ke tahap memberi dirimu, itu Anda sudah membuat satu keputusan. Kalau sampai di sini memberi dirimu dibaptis, artinya Anda sudah membuat satu keputusan untuk mengikuti Tuhan Yesus yang diberitakan oleh Petrus. Setuju? Memberi dirimu, membuat satu keputusan, menyerahkan diri, itu adalah sama. Dan kalau mau disatu katakan, itu adalah komitmen. Saya tidak mau ribut, tidak mau perdebatkan antara metode baptisan. Tapi yang saya mau bertanya kepada semua di sini yang sudah dibaptis 10 tahun ke bawah, di atas 10 tahun, saya sudah 24 tahun. Sudahkah Anda menghidupi baptisan Anda? Sudahkah pernah Anda menghayati baptisan Anda? Atau Anda hanya menganggap baptisan itu satu ritual upacara, tapi selama ini tidak pernah menghidupi baptisan itu? Kalau kita mengatakan memberi dirimu dibaptis, menyerahkan diri kita, mengambil keputusan untuk berkomitmen. Sudahkah kita berkomitmen dalam hidup kita untuk mengikuti Kristus, mengikuti kehendaknya? Sudahkah kita menghidupi dan menghayati baptisan kita? Seringkali kalau kita bicara tentang baptisan, yang diributkan itu adalah metodenya. Tetapi hampir tidak ada pernah yang menghayati, yang menghidupi baptisan. Orang yang sudah dibaptis, hidupnya sama dengan orang yang belum dibaptis, tidak ada bedanya. Dan baptisan ini hanya menjadi suatu ritual. Matius pasal 3 ayat 11. Kalau Anda melihat Matius pasal 3 ayat 11, Yohanes Pembaptis itu menyebut ada 3 baptisan. Dan saya ingin memakai 3 baptisan ini sebagai dasar bagaimana kita memahami baptisan. Ya, Matius pasal 3 ayat 11. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi Ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Ini adalah kata-kata Yohanes Pembaptis, dan kalau Anda melihat kata Ia, itu adalah bicara tentang anak domba yang akan datang. Dan otomatis kita mengerti anak domba itu adalah Yesus sendiri. Yohanes Pembaptis akan membaptis dengan air. Ya, para hamba Tuhan juga membaptis dengan air. Dan di sini di ayat yang ini, Ia akan, yaitu domba anak Allah, akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan api. Jadi kalau kita melihat di sini ada 3 baptisan, baptisan air, baptisan Roh Kudus, baptisan api. Dan saya ingin memakai 3 baptisan ini sebagai dasar kita memahami komitmen. Yang pertama baptisan air. Saya lupa ingat. Roma pasal 6. Ayat 3, 4, 5 gitu. Betul. Hamba Tuhan juga bisa lupa-lupa, kadang-kadang blank juga. Baptisan air.
Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua telah dibaptis dalam Kristus? Telah dibaptis dalam kematiannya. Ayat 4. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematian. Supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Ayat 5. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Ayat 6. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalib supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Baptisan air adalah berkomitmen untuk menjadi satu dengan Kristus dalam kematiannya, dalam penguburannya, dan dalam kematiannya. Saya ulang lagi, baptisan air adalah berkomitmen untuk menjadi satu dengan Kristus dalam kematiannya, penguburannya, dan kebangkitannya. Ketika kita dibaptis, kita menjadi satu dengan Kristus. Sudah dibaptis menjadi satu dalam kematiannya, menjadi satu dalam penguburannya, menjadi satu dalam kebangkitannya. Ada kabar baik di sini kalau Anda melihat di ayat 6, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalib. Ketika Kristus disalib, manusia lama kita sebenarnya sesungguhnya sudah disalibkan. Manusia lama ini tidak bicara tentang tubuh fisik kita. Manusia lama ini bicara tentang natur kita, sifat kita. Sifat yang jelek, yang tidak bagus. Itu sudah disalibkan ketika Kristus disalibkan. Tetapi persoalannya, mayat yang sudah disalibkan itu, kebanyakan kita itu gendong kemana-mana. Sifat lama kita, kelakuan lama kita, tingkah kita yang lama yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, kita bawa terus menerus. Sehingga busuknya mayat itu bisa dicium oleh orang-orang di sekitar kita. Mereka bisa merasakan manusia lama kita yang jelek itu. Seharusnya melalui baptisan, mayat itu sudah dikuburkan. Ayat ke-4. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematiannya. Ketika kita dibaptis, manusia lama kita, sifat lama kita, tingkah lama kita, kelakuan yang jelek, yang tidak bagus, yang tidak sesuai firman Tuhan itu seharusnya sudah dikuburkan. Sudah dibiarkan. Sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Yang perlu kita bertanyakan, kita yang sudah dibaptis 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, apakah kita sudah menjalankan kehidupan yang baru? Sudahkah kita menjadi satu dengan Kristus dalam kebangkitannya, menjalankan hidup yang baru? Di mana sikap kita, perasaan kita, emosi lama, manusia lama kita itu semakin hari semakin dihilangkan, dan kita semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Orang Kristen itu terkenal apa sih? Apa? Kasih. Sebenarnya kalau mau dikasih kan cukup luas. Dari apa yang saya bisa simpulkan adalah orang Kristen itu dikenal oleh 2K. Karakter Kristus, kuasa Kristus. Yang perlu ditanyakan, kita ini yang sudah dibaptis sekian lama, apakah kita memiliki karakter Kristus? Apakah kita memiliki kuasa Kristus? Itu yang perlu ditanyakan kepada diri kita, bukan metode. Kalau kita bicara ini, baptisan air bicara tentang kebersatuan dengan Kristus dalam kematiannya. Manusia lama kita juga sudah disalib. Dalam penguburannya, manusia lama kita dikuburkan. Dan sekarang kita ini bangkit, bersatu dalam kebangkitannya, menjalankan hidup yang baru. Bukan lagi sakarapku, tapi sakarap Tuhan Yesus. Itu baptisan air. Saya tidak perlu ribut tentang metode lah.
kembali kepada di mana Anda berada, sinode yang Anda berada, gereja yang Anda berada, apakah mereka itu mau selam, pecik, siram, terserah. Tapi yang terutama yang perlu diprioritaskan, apakah setelah baptis Anda menjalankan kehidupan yang baru, yang punya karakter Kristus, yang punya kuasa Kristus, yang bisa dirasakan, yang bisa diincip oleh orang-orang di sekitar kita. Itu yang perlu Anda pertanyakan. Itu yang perlu, tadi pujian itu, ujilah aku, selidikilah aku, apakah aku ini punya karakter Kristus. Baptisan air, berkomitmen menjadi satu dengan Kristus dalam kematiannya, dalam penguburannya, dan juga dalam kebangkitannya. Sekarang yang kedua, baptisan api. Baptisan Roh Kudus, baptisan api yang ketiga. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Ya, ini baptisan Roh Kudus ya. Roh Kudus turun kepada. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Baptisan Roh Kudus, dari apa yang saya belajar adalah berbicara tentang berkomitmen untuk melayani menjadi saksi Kristus. Dimanapun, kapanpun, siapapun. Ketika Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menjadi saksiku. Ini bicara menjadi saksi Kristus. Ini bicara menjadi melayani Kristus. Dimanapun, kapanpun, kepada siapapun. Tapi tidak bisa pungkiri sebagai manusia, ada waktunya seseorang tertentu kita tidak suka. Kita tidak senang. Mungkin karena orang yang dilayani itu satu kali tetap tidak berubah. 2 kali tetap tidak berubah. 1 bulan tetap sama. 2 bulan tetap sama. Mungkin sudah 5 tahun tetap sama. Kalau sudah 5 tahun sebagai manusia yang punya perasaan manusia, kadang-kadang orang ini apakah 5 tahun gak cukup gak? Kita juga punya perasaan kan seperti itu kan. Ya. Tapi ketika Roh Kudus ada di dalam diri kita, Roh Kuduslah yang memampukan kita, memberi kekuatan kita untuk melayani orang yang secara manusia kita tidak senang. Jadi Roh Kudus itu yang di dalam kita yang melayani dia. Kita hanya perlu menjadi saksinya aja. Dan zaman-zaman sekarang ini banyak orang Kristen tidak bisa menjadi saksi Kristus. Karena yang pertama itu, meskipun sudah mengalami baptisan air, mereka tidak menjalankan hidup yang baru. Hidup yang lama. Jadi orang lain melihat orang Kristen gak ada bedanya dengan orang dunia. Sehingga tidak bisa menjadi saksi. Itu yang pertama. Yang kedua, orang Kristen gak bisa bersaksi karena orang itu secara pribadi belum mengalami Kristus. Nah, kalau Pak Samuel sudah mengalami Kristus bisa bersaksi. Karena sudah mengalami Kristus. Saya kasih contoh. Bagaimana ya? Katakan ginilah. Katakan setelah ibadah ini kita semua keluar dari ruangan ini, tiba-tiba ada seekor harimau di sana. Pasti kita akan takut, khawatir, wah bahaya ini, ada seorang harimau. Tiba-tiba harimau itu pergi, kita aman, kita selamat. Pasti besok pagi Anda akan bisa cerita kepada orang lain. Tadi malam saya ketemu seekor harimau, harimaunya gini, harimaunya begitu. Tapi tiba-tiba harimau itu pergi ke sana. Anda pasti menceritakan bagaimana Anda bertemu dengan harimau itu. Anda pasti bisa menceritakan pengalaman Anda bertemu dengan harimau itu. Karena Anda mengalami. Demikian juga kita, ketika kita mengalami Kristus, kita akan sangat gampang menceritakan tentang Kristus. Jadi, baptisan Roh Kudus bicara tentang berkomitmen menjadi saksi di mana, kapanpun dan siapapun. Saya bertobat di tahun 99. Ada banyak hal tentang kekristenan, tentang firman Tuhan yang saya tidak mengerti. Tapi saya belajar dulu dari banyak hal. Sampai tahun kemarin pun saya masih kuliah. Jadi masih belajar terus menerus. Tapi kalau bersaksi, mencerita dengan Kristus,
itu adalah hal yang gampang, tidak sulit. Karena sudah mengalami Kristus itu sendiri. Berbagai bentuk penyertaannya, pertolongannya sudah pernah dialami. Sehingga kalau mau mencerita tentang Kristus, wow bisa panjang. Baptisan Roh Kudus, berkomitmen menjadi saksi Kristus dimanapun, kapanpun, dan untuk siapapun. Terakhir, baptisan api. Kalau kita bicara tentang baptisan api, pemikiran kita biasanya merasa tidak enak. Baptisan api tidak menyenangkan melewati api. Baptisan api itu bicara berkomitmen untuk menyangkal diri. Untuk melakukan kehendak Dia, bukan kehendakku. Menyangkal diri. Untuk menggenapi kehendaknya, kehendak Kristus, bukan kehendakku. Saya memakai kata menyangkal diri, itu tidak sedang berbicara mematikan kehendak kita. Tetapi menselaraskan kehendak kita dengan kehendak Tuhan. Menjadikan prioritas Kristus, prioritas Allah Bapa itu sebagai prioritas hidup kita. Bukan prioritas keinginan kita. Coba selidiki cara kita berdoa. Coba renungkan ketika kita berdoa, dan saya cukup yakin Anda akan seperti saya beberapa waktu yang lalu. Doa itu umumnya keakuan. Masuk ke aku itu, doa itu adalah permohonan untuk aku, untuk saya. Doa yang keakuan. Tuhan berkati saya, Tuhan berkati pekerjaan saya, Tuhan berkati kesehatan saya, Tuhan berkati keluarga saya, Tuhan berkati gereja saya. Doa itu keakuan. Tapi saya belajar doa itu bukan menyampaikan satu daftar permohonan permintaan kepada Tuhan. Doa adalah sarana kita membangun dan memperkayakan hubungan kita dengan Tuhan. Komunikasi, membangun dan memulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Itu adalah doa. Dan ketika kita doa, yang intinya adalah untuk kita membangun dan memperkaya hubungan kita dengan Tuhan, kita akan menjadi dekat dengan Tuhan. Ketika kita dekat dengan Tuhan, kita akan tahu kehendak Tuhan. Kita akan tahu keinginan Tuhan. Dan disitulah kita selaraskan keinginan kehendak kita dengan Tuhan. Dan kita akan tahu keinginan dan kehendak Tuhan itu jauh lebih indah daripada keinginan dan kehendak kita. Manusia secara umumnya ketika berada dalam satu kesulitan, ingin Tuhan keluarkan dari kesulitan itu. Itu sifat manusia. Berada dalam satu kesulitan, penderitaan, sesuatu yang gak enak, ingin cepat-cepat keluar dari situ. Kalau Tuhan mau keluarkan kita dari situ, gampang, simple sekali. Tapi Tuhan seringkali izinkan kita berada di situ, bukan untuk mengubahkan keadaan itu, tapi Tuhan pakai keadaan itu untuk mengubahkan kita. Itulah yang dinamakan baptisan api. Melewati sesuatu yang menurut kita tidak menyenangkan, tetapi kita belajar untuk menyangkal diri, untuk menjadikan prioritas Tuhan itu lebih penting. Bukan mengenai kehendakku, tetapi mengenai kehendak Dia. 3 baptisan. Sudahkah Anda berkomitmen untuk menghidupi dan menghayati baptisan Anda? Dengan mematikan manusia lama kita, mulai menjalankan kehidupan yang baru sesuai dengan Kristus, menjadi saksinya, menjadi pelayan Dia dimanapun, untuk siapapun dan kapanpun, dan mulai tidak memprioritaskan kehendak keinginan pribadi, tapi memprioritaskan keinginan Tuhan. Sama seperti Kristus berkata, biarlah kehendakmu yang terjadi. Kesaksian Pak Samuel tadi, saya sempat berpikir ini.
Sekiranya worst case scenario. Worst case scenario itu apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Meninggal. Paling jelek meninggal. Dan saya ingin mengatakan, ketika seseorang meninggal, yang kita mengatakan itu adalah hal yang terjelek, sesungguhnya itu adalah hal yang terindah. Karena kematian adalah pintu kita kembali ke rumah Bapa di surga. Hal yang terjelek kematian, yang sesungguhnya adalah hal yang terindah. Seringkali kita berkata, saya ingin berada dalam hadirat Tuhan, bersama dengan Tuhan. Tapi kita tidak mau melewati yang namanya kematian. Menurut kita adalah terjelek. Tapi saya ingin mengatakan sesungguhnya itu adalah terindah. Dari Kisah Para Rasul pasal 2, beberapa hal yang semoga membuka pikiran Anda. Apakah bahasa roh yang kita dengarkan itu sesungguhnya bahasa roh atau sesuatu yang lain? Itu keputusan di tangan Anda. Yang kedua, ketika Anda mendengar pemberitaan firman, mungkin juga Anda membaca firman sendiri, merenungkan firman sendiri, menggali firman sendiri. Dan Anda mendapati ada sesuatu yang tidak sesuai dengan Anda. Maka apakah Anda mau bertobat sesuai dengan firman itu, atau Anda mau mengabaikan firman itu? Keputusan itu juga di tangan Anda. Respon yang kedua, hendaklah memberi dirimu. Sekali lagi, Anda perlu membuat satu keputusan. Apakah Anda berkeras dengan pendirian Anda, atau Anda mau menyerah, mengambil keputusan untuk mengikuti Tuhan Yesus. Itu keputusan di tangan Anda. Hidup ini adalah pilihan. Tapi saran saya, ikutlah saran Tuhan. Karena sejelek-jeleknya apa yang Tuhan lakukan untuk kita, itu masih jauh lebih baik, lebih hebat dari apa yang kita bisa pikirkan. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, malam hari ini kami memberitakan beberapa kebenaran dari firman-Mu. Firman-Mu sudah diberitakan. Kami berdoa bahwa firman yang didengarkan ini bisa diselidiki, bisa diuji, bisa dibaca ulang-ulang, bahkan bisa datang kepada Engkau secara pribadi dan berbicara dengan Engkau, sehingga Engkaulah yang membetul, Engkaulah yang mengkoreksi pemberitaan firman ini. Tuhan, kami sadar bahwa pemberitaan firman ini tidak ada satupun yang wajib harus langsung menerima. Tuhan, kami berdoa dan memohon Engkau memberikan kami hikmat, Engkau memberikan kami bijaksana untuk selidiki lebih jauh tentang firman yang diberitakan ini. Sehingga kami bisa sampai kepada satu kesimpulan dan kita bisa mengambil keputusan untuk menerima atau menolak firman ini. Kami mau bersyukur, kami mau berterima kasih untuk waktu yang Engkau berikan kepada setiap kami. Kami mohon kekuatan dan kemampuan dari Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita boleh diberkati dengan firman Tuhan. Mari saatnya kembali kita akan memberikan terbaik buat Tuhan. Persembahan yang kedua kita akan berikan untuk diakonia, ya betul ya. Mari bersama-sama kita bersatu dalam doa. Bapak, terima kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu yang Kau berikan buat setiap kami. Biarlah kiranya Tuhan, Engkau berkati hamba-Mu yang hari ini sudah memberkati kami dengan pemberitaan firman-Mu Tuhan. Berkati pekerjaannya, keluarganya, pelayanannya, kemanapun beliau melangkah Tuhan. Penyertaan-Mu ada atas hidupnya. Penyertaan-Mu nyata dalam kesehatannya, dalam keluarganya. Segala hal yang diperbuatnya Tuhan, Kau turut campur tangan Bapa.
Terima kasih Tuhan. Biarlah kiranya pada malam hari ini kami rindu memberi yang terbaik Tuhan. Dari apa yang kami miliki, pakai persembahan ini Tuhan untuk memberkati banyak orang Tuhan. Pakai hidup kami, pakai tangan-tangannya memberi ini Tuhan. Dan Kau yang akan balas berlipat kali ganda Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, kami rindu memberi dengan penuh sukacita. Di dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Amin. Kita pejamkan mata kita. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman Tuhan yang kami sudah dengar pada malam hari ini. Biar Roh Kudus meteraikan setiap firman baik kami, mampukan kami Tuhan bisa melakukannya. Kami melangkah sesuai dengan firman Tuhan. Berkati hamba-Mu Pastor Hiu yang sudah jadi saluran berkat kami malam hari ini. Biar Tuhan tambah pengurapan baru baginya, kuasa urapan menyertakan setiap pelanannya. Dia menjadi berkat bagi banyak bangsa, suku bangsa. Nama Yesus Tuhan dipermuliakan. Berkati keluarganya, kebutuhan mereka dicukupi oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpuji Tuhan kekal selamanya. Di dalam nama Yesus semua sudah terima berkat firman Tuhan, sama-sama katakan amin ya. Firman Tuhan yang luar biasa. Ada hal yang kita bisa dapatkan di sini. Ternyata Bapak Ibu ya, setiap kesaksian yang kita dengar, apalagi firman, apalagi itu berdampak positif sama kita atau tidak. Membuat kita bertobat atau tambah nemen ya. Ya, bertobat atau tambah enggak karu-karuan ya. Sudah dengar kesaksian, sudah dengar firman, bukan mengubah kita. Kenapa sampai tidak bisa mengubah? Karena masuknya kiri keluar kiri, mendal. Jadi tidak masuk kanan masih lewat, tapi ini dia masuk kiri keluar kiri. Ya itu sebabnya harus kita simpan dalam hati itu ya. Kita renungkan ya firman Tuhan yang tadi itu luar biasa ya. Ya memang buat kita bertobat. Yang kedua apa? Kita harus di apa tadi? Yang kedua hanya bukan buat bertobat, kita bertobat, atau yang kedua kita sebagai bertobat kita harus apa? Di apa? Lali. Di apa? Dibaptis ya. Nah, kita ini di Elroy ya sama saya seperti Pastor Yu. Saya tidak peduli, tidak memperdulikan mau caranya dengan apapun. Yang penting artinya atau caranya sih. Artinya yang penting bukan caranya ya. Mau cara macam-macam terserah. Asal yang tidak usah jadi ribut, ya tadi pastor bilang tidak usah jadi ribut itu, benar diributkan. Karena ada satu ayat yang saya dapatkan ya, itu luar biasa ayat itu ya. Bahwa kita jangan tinggal di asas-asas ajaran pertama kita. Ajaran Kristus. Kita harus lebih maju lagi. Ya, itu dikatakan jangan engkau dasarkan pertobatanmu itu dengan hal apa? Coba kita lihat ayatnya, Ibrani 1 ya. Ibrani 6 ayat 1 dan 2 ya. Ibrani 6 ayat 1 dan 2. Ini yang memberikan kita kekuatan ya. Enggak usah ribut itu dengan itu ya. Ya, Ibrani 6 ayat 1 dan 2. Sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh.
Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia dari dasar kepercayaan kepada Allah. Apa itu? Ya, dikatakan yaitu ajaran tentang pelbagai pembaptisan. Nggak usah caranya, nggak usah lihat. Ya, mau caranya apa sama saja. Apa yang kau imani itu yang pasti betul ya, Bos. Ya pasti yang kalau apa yang kamu imani itu pasti kau diselamatkan kalau kau percaya. Nggak usah jadi ribut. Wah, kalau nggak gini, kalau nggak seperti ini nggak selamat. Waduh. Ya, saya pernah tentang itu waktu di Manado ya, baru-baru ini saya pelayanan di Manado tentang ajaran-ajaran seperti itu. Apalagi kita ini kan oikomi nih. Saya bilang tidak bisa seperti itu. Ya jangan engkau lihat ajaran-ajaran itu lihat dari berbagai cara pembaptisan, penumpangan tangan, tidak. Pertobatanmu seperti itu, pertobatannya arti keselamatanmu tergantung seperti cara-caranya, jangan dilihat itu. Tidak usah ribut dengan gitu. Kamu mau disiram kah, mau kasih mandi, mau terserah. Amin. Ya. Jadi kita sudah dapat satu kekuatan. Terima kasih Pastor Hugh sudah bukakan firman Tuhan luar biasa kata. Ya, jadi kita tidak ributkan lagi itu ya tentang ajaran baptisan itu ya. Ya. Kalau sampai orang yang ribut seperti itu katanya tidak selamat, itu pasti ada kepentingannya itu ya. Jadi kita tidak usah lihat itu ya. Oke. Untuk pengumuman Bapak Ibu, kita tetap ada doa pagi ya, antara Senin sampai Sabtu, 5:30 sampai jam 6 ya, kita ada doa pagi. Dan juga yang kedua, kita juga hari Rabu kita ada belajar pemahaman Alkitab ya. Hari Rabu kemarin itu luar biasa ya. Ya, kemarin dipimpin oleh, enggak datang, katanya mau datang, enggak datang ya. Ibu Pak, kami ada tamu pendeta ya, Ibu Pendeta Heavy ya, Manggeribet. Dia itu memang dari orang tuanya, buyutnya sampai opanya ya. Karena ada itu pendeta yang dari Jerman yang namanya Papa Thyssen ya. Thyssen itu dia itu yang pertama kali datang di Indonesia untuk membawa karismatik atau Pantekosta itu. Jadi gereja yang paling tua di Pantekosta di Indonesia adalah Pengster Beweging itu. Gereja Gerakan Pentakosta itu ya. Ya, dia Pak Thyssen ini ngajari tentang akhir zaman kepada buyutnya, opanya itu ya, opa dari opa. Lalu dari opanya, dari papanya itu ngajar tentang akhir zaman. Dan dia sendiri ngajar tentang akhir zaman. Wah, saya kalau pelayanan sama dia, ya 5 hari itu tentang dari pagi sampai sore, itu tentang akhir zaman terus. Malamnya saya nggak KR. Ya. Bahwa kita pelayanan di Makassar, di mana-mana di keliling Indonesia, dia pokoknya dari Senin sampai 5 hari itu dia dari pagi sampai sore. Itu tentang akhir zaman semua. Nah, kemarin hari Rabu dia yang pimpin di Zoom meeting kita ya, hari Rabu kemarin. Nanti hari Rabu ini mungkin dia akan dia akan yang pimpin nanti. Dia akan lanjutkan ya. Banyak yang tanya tentang akhir zaman dan kita dapat masukan-masukan yang baru ya tentang firman Tuhan. Itu sebabnya ikut ya pada hari Rabu ya, jam 6:30 sampai selesai ya. Nah, juga kita tetap hari Sabtu ini kita ada pelayanan ke Jember ya. Besok ada pelayanan juga di Perak. Kita tetap juga berdoa untuk rumah ibadah kita ini ya. Rumah ibadah kita tetap berdoa untuk itu ya. Karena untuk itu kita supaya kita dapat yang cepat yang terbaik bagi kita. Oke, Bapak Ibu, kita akan bangkit berdiri. Kita akan tutup. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Mari angkat
Terima kasih Tuhan atas kasih dan anugerah Tuhan. Tuhan telah lawat kami sepanjang ibadah kami dari awal pertengahan sampai selesainya. Kami sungguh-sungguh merasakan lawatan Tuhan, jamahan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih biar setiap pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan dan menghibur kami semua umat-Mu jemaat-Mu Tuhan. Dan kami juga setiap firman Tuhan itu menjadikan kekuatan bagi kami, kemenangan bagi kami, yang mendidik kami hidup dalam kebenaran Tuhan, menuju setiap langkah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih firman juga yang menyatakan kesalahan kami. Terima kasih Bapa di surga, berkati setiap kami umat-Mu jemaat-Mu dimanapun berada dalam segala pergumulannya Tuhan, yang tolong yang sakit Tuhan jamah, sembuhkan oleh bilu Tuhan, sembuh, sehat, pulih dalam nama Yesus. Mereka yang mengalami masalah keluarga, masalah keuangan, masalah pekerjaan, dalam bisnis, apapun masalah mereka, Tuhan campur tangan, Tuhan yang memberkati mereka Tuhan, yang sedang mencari pekerjaan berikan yang terbaik bagi mereka. Umat-Mu jemaat-Mu Tuhan, dan kebutuhannya Tuhan yang cukupkan, berkat dari utara, selatan, timur, Tuhan, barat, Tuhan curahkan bagi setiap umat-Mu jemaat-Mu dimanapun berada, yang sedang mencari pekerjaan berikan yang terbaik bagi mereka. Mereka yang bekerja, yang bisnis Tuhan juga yang berkati, dijauhkan daripada kebangkrutan, kegagalan, kemacetan, kecurangan Tuhan jauhkan. Buat mereka lancar, berhasil, sukses, mereka menjadi kepala bukan ekornya, bukan turun. Anak-anak jemaat yang sekolah dan kuliah juga buat mereka berhasil, akal budi, kepintaran, kemampuan, kepandaian, hikmat dan juga semangat belajar tambah-tambahkan bagi mereka. Dijauhkan mereka semua dari pergaulan buruk, tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus, sehingga masa depan yang cerah Tuhan sediakan bagi mereka Tuhan, sudah mereka boleh raih di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih setiap program-program PDL Roh itu yang memberkati, baik itu doa pagi, doa puasa dan juga ibadah Zoom meeting Tuhan, dan juga ibadah raya pusat sampai cabang-cabangnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mereka yang sudah menopang pelayanan PDL Roh pusat sampai cabang-cabangnya, kembalikan lipat-lipat ganda. Tim musik bersama WL juga memberkati mereka semua. Kami bersyukur juga untuk kesaksian yang luar biasa dari Pak Samuel Tuhan, biar memberkati, pulihkan secara sempurna Tuhan. Kami menopang tangan bagi dia, biar Tuhan yang sempurnakan kesembuhannya. Oleh bilur Tuhan kami sepakat, kami lepaskan roh kesembuhan bagi Samuel, dan oleh bilur Tuhan sedia sembuh, sehat. Berkati keluarganya Tuhan. Terima kasih, puji hormat syukur hanya bagi nama Yesus. Terima kasih sebelum jemaat-Mu kembali ke rumah masing-masing, Tuhan sudah memberikan berkat makanan dan minuman. Sebelum kami menikmati, sucikan, kuduskan kuasa darah Yesus. Urapi dengan kuasa urapan, anugerahkan kami kuasa untuk menikmatinya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sebagian sudah membawa berkat ini kembali ke lipat ganda. Setelah itu jemaat-Mu akan kembali ke rumah masing-masing. Berkati serta lindungi, pimpin, tibakan diselamat dengan rumah di masing-masing, tidak kurang satu apapun. Dan kami akan mengangkat tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Jemaat pulanglah dan terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, jaminan keselamatan, pasti selamat yang dijamin dengan kematian, kebangkitan, kenaikan dan kedatangan Yesus yang kedua kali untuk menjemput kita bawa sebelum kerajaan sorga. Pertolongan, penyertaan, perlindungan, pemeliharaan Tuhan yang luar biasa melimpah-limpah, sukacita, damai sejahtera, penghiburan, persekutuan, kuasa urapan Roh Kudus yang dahsyat luar biasa melimpah-limpah menyertai kita dari saat ini sampai Maranatha Yesus yang kedua kali dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus semua sudah terima berkat Tuhan, sama-sama katakan Amin. amin. Tuhan memberkati. Ada satu sobatku yang setia, Ya, betul. tak pernah dia tinggalkan diriku di waktu